Tapi kalau kerja sama tuh pasti kita harus punya legalitas dulu biasanya. Kenapa itu, Mbak? Dari pengalamanku nih ya, kalau misalkan kita mau kerja sama gitu, pasti tuh yang akan kita ajak kerja sama pasti nanya, usahanya udah punya legalitas apa belum? Meskipun di dalam katanya itu kayaknya sepakat kerja, RBA, tapi kalau orang nyebutnya intinya OFS berbasis resiko. Dari novel. Nah, Oke, selamat sore semua sobat-sobat dimanapun Anda berada. Kembali lagi di podcast paling berfaedah sejagat raya, yaitu Legal to Cash bersama dengan Legal to Us. Kali ini kita akan bahas apa, tim kreatif? Ya, kita akan bahas membangun usaha di usia muda. Ya, kita udah menghadirkan nih dedengkot-dedengkotnya Legal to Cash ya dari awal. Nah, kita mau tanya sama mereka tentang sebelum kita tentang membangun usaha di usia muda. Aku mau tanya sama kalian. Coba dong bagi atau ceritain kepada sobat-sobat di rumah itu tentang pengalaman kalian di usia, sekarang kalian usianya udah 30 tahun ya? udah dewasa. Mereka udah usianya udah 30 tahun, udah punya pekerjaan. Suara udah berat banget. Udah punya pekerjaan tetap. Tapi aku pengen tahu pas kalian usia 23 tahun tuh, coba dong ceritain ke kita semua tentang pengalaman yang kalian lalui. Pengalamannya berkesan ya, entah itu baik atau buruk gitu kan. Kalau misalnya aku nih, aku di usia 33 tahun. Di usia 23 tahun tuh aku sedang sakit-sakitnya gitu. Kamu yang nyakitin. Visum ini visum nggak bisa. Ciao. Enggak, aku lagi berjuang sebagai pejuang skripsi yang di usia 23 tahun. Nah, kalau kalian? Mbak Eci dulu. Yang Mbak Eci 23 dulu. tahun ngapain ya? 23 sih aku udah lulus kuliah. Terus Lulus awal. tapi masih ngurus-ngurusin kegiatan kampus gitu, masih kayak kompetisi kayak gitu. Terus habis itu aku gabung di LBH, law firm gitu-gitu. Ya udah, itu 23 tahun ku habiskan dengan bekerja. Wow, udah kerja guys. Nah, kayaknya ini enggak nih. Coba 23 tahun mau ngapain lu? Aku mau minta musik sedih dong nanti. Ding 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 ding. Jadi waktu umur 23 tuh aku tuh ada di titik terendah kehidupan. Emang sekarang nggak terendah? Masih, cuman maksudnya dulu tuh aku makan nasi pakai garam. Enggak itu Enggak kan mesti privilege. Enggak kan mesti privilege. Lanjut, Mesti habis itu privilege. masuk. Oke, usia 23 tahun kamu lagi. Enggak, ini beneran enggak. Hilang musiknya. Jadi waktu 23 tuh sebenarnya gue tuh party. Gila, kacau. Parah, pokoknya foya-foya kehidupan masa muda. Sampai sekarang sih sebenarnya. Ya kan. Jadi makanya terus juga memang sebelumnya kan kalau kayak Mbak Eci kan kerja gitu ya. Terus kayaknya kerja enggak deh, kayaknya aku mau bikin usaha deh kayaknya. Soalnya kalau lihat dari party terus kayaknya enggak bisa deh, jadi masuk jam 7 pagi tuh enggak bisa banget. Tapi gua masih udah kelihatan kan mukanya, udah kelihatan ya dia di usia muda tuh dihabisin party. Oh my. Oke. Tapi pulang makan nasi sama garam. Habis duitnya buat party. Karena itu ya, Jadi relate. Ciao. masa kuliah gitu ya. Tapi lu kuliah kan? Kuliah sampai sekarang. Belum lulus. Oh, lanjut. Belum lulus. Lanjut S2 walaupun dia suka party di malam hari sampai subuh, tapi dia sekarang lagi kuliah S2 ya. Pekerjaan bagus, sekarang kuliah S2. Aku aja gak tahu lagu gitu. Gaji di atas Aku segalanya. gak tahu loh itu. Dia gajinya lebih dari Doni Salmanan penghasilannya per bulan. Kacaunya menambah. Kacaunya menambah. Oke nih, kita denger ini. Aku Ya, Zaim yang Aku di usia 23 masih kuliah, lagi ngerjain skripsi dan kerja. Dan ditinggal teman-teman lulus. Iya, dan ditinggal teman-teman buat lulus.
Oh iya, berarti sama kayak aku pejuang skripsi gitu. Kamu berapa kali gagal skripsi? Enggak, sekali doang sih. Oh sekali deh. Enggak Mas skripsi juga gagal. gagal? Enggak revisi ya. Gak revisi. Maksudnya kan Oh, pas itu kan revisi. nggak di ACC gitu kan? Iya, Kadang di judul. ACC. Belum ngerti. Oh langsung di ACC. Enggak pernah gagal sih. Oh, tapi agak lambat ya. agak lama dikit. Kalau aku 1 kali nggak di ACC. Ya, oke. Nah, kalian kan pas usia muda masih ya pejuang skripsi, ada yang udah kerja juga. Berarti kita bisa langsung tanya. Mereka tuh kira-kira pas tadi kan lu katanya mau usaha. Lu mau usaha Iya. apa emang? Mau jual cilok. Halal sih. Lu kacau. Judge underestimate. Enggak ya, tapi kalau lu punya banyak apa namanya punya Underestimate lu. Jual cilok banyak loh duitnya. Iya mandor, kau mandor. Kok cilok? Iya sih kayak cilok itu variasi gitu Iya, gak sih? masa ada mamang nih lagi bungkusin cilok terus aku berdiri begini kayak ayo cuma itu bungkus. Mana ada cilok pakai mandor. Bukan mandor, jadi apa ya namanya ya kalau itu ya? Bos. Ya kalau punya cabang di mana-mana punya karyawan banyak itu loh yang naik motor terus ada undangannya. Iya. Kau bukan yang Nggak, aku yang nyetok jadi kayak sehari tuh keluar tuh ada 1000 gerobak cilok gitu. wow. Mamangnya cuma 500 tadi. Jadi dia bawa 2 gerobak sekali jalan. Nggak gitu. Nggak kan kalau kan hukum Nggak ada. ekonomi. Lu bayangin Semakin dia bawa sedikit gerobak pengeluaran, ini semakin gimana? banyak pemasukan. Hukum ekonomi. Pebisnis, entrepreneur bro. Entrepreneur. Kalian nggak paham sih, kalian nggak entrepreneur sih. Kenapa kamu tapi kenapa kalau beli cilok? Emang peluang bisnisnya sekarang kalau beli cilok? Sekarang siapa yang nggak suka cilok? Iya nggak? Aku Jadi, iya nggak? Hah? cilok aci. Kok bisa nggak suka? Kacau. Ini sekte mana ini? Tolong diamankan ini. Enak banget loh padahal. Kamu pasti kalau makan nasi padang pakai sendok ya? Sama pisau. Enggak yo, enggak. Iya, tapi itu serius. Ya maksudnya kan tadi kan siapa yang nggak suka cilok kan maksudnya adalah target marketnya luas, jelas banyak gitu. Jadi kayak lakulah ini maksudnya cuan lah. Ya dari anak-anak sampai dewasa ya dia tuh pasti suka cilok gitu. Iya. Jajaran-jajaran di jalan. Nah dia mandornya. Mandor lagi. Bos. Bosnya Bos. dia. Bos. Nah, bosnya. Sekarang gimana? Baru rencana atau udah? Sekarang kan masih makan nasi pakai garam ya. Soalnya masih party. dia tuh suka merendah untuk meninggi. Tuh, itu berarti kalau misalnya kita mau bikin usaha itu kita harus lihat juga peluang di pasar. Nah, kalau Mbak Eci, Apa ya? Kalau usaha sih kadang pingin, cuman masih ngeliat aja pasarnya apa sih yang kayak laku di yang bener-bener kayak bisa hype gitu. Mungkin kalau cewek-cewek tuh skincare gak sih? skincare. Iya kan? Yeay. Skincare, baju. Baju sih fashion, kan, fashion. pasti fashion kan jalan terus tuh. Bisa ikut Cuman Paris ya- Fashion Week juga kan? Enggak. Loh, Oh iya, iya dong. Parangtritis, iya bener. Oh, Parangtritis Fashion Week. Bener banget juga. Iya kan? Ada acaranya Iya tuh, kan? Paris Fashion Kita Parangtritis. kita bikin. Parangtritis Fashion Week bisa. Bisa. Nanti kita bikinnya Parangtritis Fashion Weeks. Bisa go internasional. Terus tadi kan fashion, terus ya sih peluang-peluangnya ya. Sekarang apalagi udah ada ini kan. Apa tuh belanjolan itu Iya, marketplace yang semakin marketplace. besar gitu kan. Apalagi pandemi ditambah tuh ya. Fashion, terus apalagi skincare. Efek dari ini sih. Ya branding di sosial media gitu kan. Yes. Cantik tuh kayak gini, putih. Cantik banget. Cantik tuh kayak Woyo. gini ya, putih gitu, terus gitu ya sih benar. Tapi kalau kalau dari dua itu menurut Mbak Eci yang sekarang ini peluang yang paling besar yang mana? Kayak sih kalau skincare kan aku udah pernah ya, sebenarnya aku tuh udah pernah. Masih gede cilok kan ya? Nah, bener sih. Emang sih makanya kalau bikin usaha itu kan pangan, sandang, papan. Iya benar. Bener. Tapi abis itu Tapi kalau skincare tuh nggak tahu sih, mungkin aku sih yang lebih promosinya kurang karena kayak aku ngejualnya juga ke teman-teman dekat sendiri gitu. Jadi mungkin kayak ya aku kurang efektif kalau buat diriku sendiri ya. Tapi kalau fashion boleh sih dicoba, kayaknya lebih hype sih daripada skincare. Nah, Oh ya, jadi promosi guys. Sekarang kan sosial media ya, media sosial. Media sosial tuh udah ya siapa sih yang nggak punya Instagram, siapa sih yang dia nggak punya TikTok gitu kan. Kalau anak-anak muda gitu kan, apalagi skincare sama fashion itu yang seleranya anak-anak muda kalau bisa kita lihat ya nggak sih. Jadi emang promosi itu penting juga kalau bisa kita bangun usaha. tuh. Yups. Jadi kalau mas-mas satu ini Mas biasa. Tasya gimana? Mas biasa. pikiran buat bangun usaha, pengen bangun usaha. Aku untuk sementara ini enggak.
Cireng tapi cireng. Enggak, soalnya emang pernah ada usaha terus stuck Joki di situ skripsi ya? aja. Joki skripsi. Iya. Kan dia lagi fokus Jadi skripsi. kayaknya Mas Jaim sukanya yang kayak ini ya kerja biasa gitu, bukan kerja biasa. Maksudnya Biasa kayak aja. Tapi jadi mediocre nggak apa-apa loh guys. Kayak sistem Jadi ya. mediocre juga oke loh. sistem Tidak harus jadi luar biasa buat hidup di dunia. Yes sih. sistem kayak kerja kantor gitu Mas Jaim. Ya sementara ini kayak gitu. Jadi nggak Mas Jaim ini tipe orang Jalanin yang- aja jalanin gitu. aja lah ya gitu ya. Jalanin aja lah Jangan yang mau ada. terlalu neko-neko dalam hidup ya. Yang penting bisa makan. Tapi Bisa, nggak makan garam. Tapi party bro. Party. Tapi party. Yang penting bisa party. Makan garam. Tapi, nah kalian berdua nih, kalian kan mau bangun usaha ya, kalian tahu nggak tahapan-tahapan kalau misalnya mau bangun usaha itu apa aja? Ya harus punya modal lah. Ya nggak sih? Iya nggak sih? Ya duit sih, duit. Iya sih duit. Ya, kalau Pasti. nggak ada duit Punya modal kan. kayak mana usahanya? Harus tahu mau bikin usaha apa. Iya enggak? Iya sih, iya sih. Udah tahu? Oh, tujuannya udah tahu baru cari modal. Oke, terus apa lagi? Paling ini sih, kalau aku yang udah kayak promosi kan pasti ya. Tapi ya kita harus tahu riset pasarnya dulu lah. Betul. Cari dulu pasti. Tadi apa tuh? Harus tahu dulu apa yang mau dilakukan kan, Ya. berarti Iya, apa yang rencana apa yang mau direncanakan. Riset Uang pasar, belanja. kan. Habis itu modal, terus riset pasar Iya, riset biar pasar. kita tahu jangkauan dari produk yang kita buat. Iya. Gitu. Buat lihat potensi lah, ini Ya. bisa berkembang atau enggak usahanya. Nah itu aku party riset pasar. Enggak Sebenarnya gitu. jadi buat kayak Relasi. orang. Oh Iya, iya. dong, relasi Relasi, dong, betul. relasi Iya dong. sih. Relasi. Masuk sih, Masuk masuk. salah satu. Orang biasa kan habis party kan lapar nih, paling pas makan cilok. Wah gila sih. Nah itulah guys, tadi kalau misalnya sobat mau buat usaha, tahapannya itu adalah merencanakan dulu usaha yang akan kita buat dengan mata. Habis itu modal juga, terus riset pasar juga penting, dan yang terakhir itu adalah membangun relasi. Jadi apa kita bisa menjalin kerjasama dengan yang pihak lainnya untuk Tapi kalau kerjasama tuh pasti kita harus punya legalitas dulu biasanya. kenapa itu Mbak? Dari pengalamanku nih ya, kalau misalkan kita mau kerjasama gitu, pasti tuh yang akan kita ajak kerjasama pasti nanya usahanya udah punya legalitas apa belum, kayak gitu pasti. Jadi ya biar terpercaya lah, kita harus punya legalitas. Oh, jadi ternyata aspek legalitas menjadi poin penting juga kalau misalnya sobat bangun usaha dan juga menjalin relasi. Nah kita tanya nih, lu udah punya legalitas belum? Tawa-tawa enggak lah deh. aja Kayaknya enggak lagi. deh. Sumpah dia cuek banget sama usahanya. Sama- Kan cuma jual cilok. Itu tetap Enggak. harus. Enggak. Kalau nggak salah itu loh, Mbak, aku pernah dengar apa tuh yang harus walaupun punya NIB harus sih. Oh, nomor induk berusaha. Nomor induk cilok. Enggak. Oh, enggak. Berusaha. NIB ya. Iya. Itu Harus punya ya. harus kuat. Terus kalau mau bikin gimana dong? Kalau bikin, langsung aja call Legal Tuas untuk mengurus nomor induk berusaha dan legalitas lainnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Meskipun di dalam katanya itu kayaknya sepakat kerja, RBA tapi kalau orang nyebut